Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel di WKL Channel. Pada konten kali ini yuk kita sama-sama belajar kembali untuk mengetahui tentang hukum berwudu, dan referensi ini masih tetap mengambil dari kitab Fathul Mu'in. Namun sebelumnya saya mohon dukungannya kepada yang belum subscribe, silahkan di subscribe, insya Allah bermanfaat. Pada tema kali ini kita menerangkan kewajiban dalam berwudu bagian yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalithuha ghuslu yadayhi min kaffaihi wa dhira'ihi bikulli mirfaqin li ayatin. Fardu wudu yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan, yakni dari dua telapak tangan dan dengan beserta setiap siku. Setiap sikunya itu harus dibasuh sampai ke siku seperti itu, karena ada ayat Al-Quran yang menjelaskan seperti itu. Itu hukum fardhunya wudu yang ketiga. Wa yajibu waslu jami'i ma fi mahallil fardi min sya'rin wa dhufrin wa intola. Wajib membasuh seluruh anggota yang berada pada tempat yang wajib dibasuh. Itu harus wajib dibasuh dari rambut hingga kuku, pokoknya hingga kuku, rambut atau bulu-bulu yang ada di muka itu harus dibasuh sampai kuku ke dalam-dalamnya, jangan sampai tidak terkena air. Far'un, cabang permasalahan. Lau nasyah lam'atan fanwasalat fi taslisin awi adati wudu'in linisjanin lahu la tajdidin wahtiyatin ajza'ahu. Kalau seandainya seseorang lupa tidak membasuh sedikit dari anggota wudhunya, ada sedikit anggota wudhu yang tidak dibasuh, lalu anggota tersebut terbasuh pada basuhan yang ketiga, atau terbasuh saat mengulangi wudhu karena lupa, bukan karena memperbarui wudhu dan berhati-hati, maka hal itu mencukupi alias sah. Warabi'uha mashu ba'di ra'sihi kan nas'ati wal bayadi alladhi wara'al udhuni basharin aw sya'rin fi haddatin walau ba'da sya'ratin wahidatin lil ayati. Fardu wudu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Jadi fardu wudu yang keempat yaitu membasuh bagian kepala. Itu fardu wajib dibasuh, seperti daerah dua sisi dari yang tidak berambut dan dari warna putih yang berada di belakang kuping. Harus dibasuh itu, warna putih yang ada di belakang kuping itu harus dibasuh, yakni berupa kulit ataupun berupa rambut yang masih pada batasnya, walaupun sebagian satu rambut saja, sebab ayat yang menjelaskan hal tersebut. Akan tetapi qala al-Bawawi yang bagi alla yujzi'ah aqallu min qadrin nasiyati wa hiya ma bainan naz'ataini. Imam Bawawi mengatakan sebaiknya tidak mencukupi sebuah usapan yang kurang dari kadar ubun-ubun. Jadi sebuah usapan itu yang kurang dari kadar ubun-ubun, yang tidak meratai ubun-ubun, itu tidak mencukupi, artinya tidak sah, yakni anggota yang diantara dua nazar.
Karena apa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam la yamsah aqalla minha wa hiya rawiyatun an Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala wal masyhur anhu wujubu masih rub'in. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengusap kurang dari kadar tersebut. Jadi kalau mengusap kepala itu harus diusap dari ubun-ubun hingga ke belakang seperti itu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Hanifah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hanifah. Menurut pendapat yang masyhur dari madhab Abi Hanifah adalah wajib membasuh seperempat dari kepala. Menurut pendapat dari Abu Hanifah yang termasyhur, yang lebih afsal yaitu mengusap dari seperempat bagian kepala. Wa khamisuha waslu rijlaihi bi kulli ka'bin min kulli rijlin lil ayati. Fardu wudu yang kelima adalah membasuh kedua kaki besertaan setiap mata kaki dan setiap kaki. Fardu wudhu yang kelima yaitu mengusap kaki hingga ke mata kaki, karena ada ayat Al-Quran yang menjelaskan. Au mashu khuffaiha bisyurutihi, atau mengusap kedua sepatu dengan syarat-syaratnya, atau saja bisa mengusap dengan sepatu dengan syarat-syaratnya. Wa yajibu waslu batini syakofin wa syakin, dan wajib untuk membasuh bagian tubuh yang berlubang atau yang robek. Jadi bagian tubuh di anggota wudhu itu yang berlubang atau yang robek itu dalamnya harus dibasahin. Kalau tidak dibasahin itu wudhunya tidak sah. Far'un, satu permasalahan. Dan lau dakhalat syaukatun fi rijlihi wa dhahara ba'daha wajaba qal'uha wa ghuslu mahalliha li'annahu sara fi hukmi adh-dhahiri. Cabang permasalahan, kalau seandainya kaki seseorang tertancap duri, misalnya ada kaki seseorang tertancap duri dan sebagian dari duri itu tampak, kelihatan maksudnya, maka wajib untuk mencabutnya, maka duri itu wajib dicabut dan wajib membasuh bekas duri yang menancap. Jadi kalau berwudu itu bekas duri bekas duri itu harus dibasahin setelah durinya dicabut kalau berwudu. Karena apa? Karena tempat tersebut dihukumi menjadi anggota dohir, karena hal tersebut dalaman yang ditancapkan duri itu dihukumi luarnya kulit, maka harus dibasahin ketika berwudu atau ketika adus. Fa ini istaqarrat kulluha sarat fi hukmil batini fayasihhu wudu'uhu. Jika saja semua duri itu terbenam dan tidak bisa keluar, kalau durinya itu tidak bisa keluar, ada di dalam kulit, maka duri itu dihukumi bagian dalam sehingga asah wudhunya. Jadi kalau durinya itu tidak keluar, maka duri itu dihukumi kulit bagian dalam, cukup dibasah luarnya saja. Walau tanaffato fi rijlin aw ghairihi lam yajid wasluh batinihi, kalau saja seandainya kaki atau anggota lain melepuh, ada anggota kaki melepuh atau anggota lain yang anggota wudhu itu melepuh, maka tidak wajib untuk membasuh bagian dalamnya, maka bagian dalamnya itu tidak wajib dibasuh selama anggota itu tidak sobek. Jadi kulit yang melempuh di anggota wudhu itu tidak usah dibasuh dalamnya selama masih tidak sobek. Akan tetapi kalau sobek dalamnya ketika berwudhu harus dibasuh. Fa in tasaqqaqa wajaba waslu batinihi ma lam yartaqiq. Jika saja anggota tersebut sobek, jadi yang melepuh tadi itu sudah sobek, maka wajib untuk membasuh bagian dalamnya. Bagi
Maka sobekan kulit yang melepuh itu dalamnya harus dibasahin selama kulit itu belum melekat atau belum menyambung. Jadi sebelum kulitnya itu menyambung, belum menyatu, maka kulit itu dalamnya wajib dibasuh. Seperti itu. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan tunggu saja episode selanjutnya. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan di subscribe, like, share ke sosial media yang Anda punya, dan bagikan kepada teman-teman yang lain supaya dapat manfaatnya juga. Tunggu saja episode selanjutnya, dan apabila ada pemahaman atau makna-makna yang kurang pas, saya mohon maaf dan mohon komen di kolom komentar. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.